Hari ini saya akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yudas. Kita sudah menyelesaikan 2 kali introduksi dan hari ini mari kita mulai masuk kepada eksposisinya. Kita baca kitab Yudas pasal 1, satu pasal saja. Kita baca ayat 1 dan 2. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melihat bagaimana Yudas memandang kita sebagai orang Kristen atau sebagai gereja dari teks ini. Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini. Yudas pasal 1 ayat 1 dan 2. 2, 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi kepadamu, menaikkan syukur kami untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena di dalam Dialah kami boleh terus-menerus menikmati kembali relasi yang seharusnya dengan Allah kami. Karena itu kami bersyukur untuk semuanya itu. Namun kami juga bersyukur karena Allah Roh Kudus itu juga memberikan firman kepada kami supaya kami mengerti bagaimana harus hidup di dalam keselamatan, bagaimana kami mensyukuri keselamatan yang telah dianugerahkan di dalam Kristus dan menikmati persekutuan terus-menerus dengan Dia. Karena itu kami berdoa pada pagi hari ini biarlah Allah melanjutkan anugerah kepada kami. Allah yang telah memimpin kami juga untuk menikmati ibadah, hadirlah di tengah kami dan berkatilah kami ketika kami merenungkan firman yang kami baca. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak ada bersama dengan kami. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Leni dan Pak Roni yang sementara berduka oleh karena kedukaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga mereka. Hadir bersama mereka, berbelas kasihan bagi mereka. Biarlah firman Tuhan terus diingat, firman Tuhan terus disuarakan dan boleh menjadi penghiburan yang melegakan hati di tengah-tengah duka cita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, teks ini dimulai dengan sapaan Yudas kepada orang-orang atau mereka yang menerima surat. Biasanya kalau seandainya seorang penulis mau menyapa penerima surat, dia akan menyebut siapa mereka atau di mana mereka. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam konteks surat Yudas, Bapak Ibu dan saya akan menemukan dia tidak menyebut siapa yang dia maksud dan di mana mereka, tetapi dia menggunakan 3 istilah yang sangat umum, yaitu mereka atau orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan orang-orang yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini adalah istilah-istilah yang sangat general yang diberikan kepada orang percaya. Dia tidak menyebut sekali lagi jemaat yang mana atau lokasi yang mana sebagaimana umumnya. Tetapi bagi saya ini juga sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu dan saya. Karena dengan ini Bapak Ibu dan saya lebih mudah untuk kemudian mengidentifikasikan diri kita dengan penerima surat. Pembaca Alkitab yang baik adalah pembaca yang bukan hanya membaca dan mengerti, tetapi mau dan mengerti bagaimana seharusnya dia mengidentifikasikan dirinya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ini akan menjadi lebih mudah bagi saudara dan saya. Ada 3 deskripsi yang dipakai oleh Yudas untuk menggambarkan penerima surat, dan bagi saya itu menggambarkan siapa saudara dan saya. Dia bicara mengenai gereja, maka dia juga sementara berbicara bagi Bapak Ibu dan saya. 3 deskripsi ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa gereja adalah penerima anugerah Allah. Sekali lagi, gereja. Kalau saudara dan saya adalah gereja yang sejati, orang Kristen yang sejati, maka kita adalah penerima anugerah Allah. Mari kita perhatikan 3 deskripsi ini. Yang pertama, gereja atau orang percaya, orang Kristen disebut sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang terpanggil oleh Allah. Istilah dipanggil oleh seorang penafsir bernama Douglas Moo. Dia mengatakan dipanggil menegaskan keyakinan perjanjian baru bahwa menjadi Kristen atau menjadi umat Allah adalah anugerah Allah semata-mata. Karena Allah yang suci telah datang menjangkau orang berdosa untuk berelasi dengan Dia. Sekali lagi, kata orang-orang yang terpanggil atau orang-orang yang dipanggil menegaskan keyakinan perjanjian baru bahwa menjadi Kristen atau menjadi umat Allah adalah anugerah Allah semata-mata. Kenapa? Karena Allah yang suci menjangkau orang yang berdosa untuk berelasi dengan Dia. Allah berelasi dengan saudara dan saya. Kita Kristen karena Allah mencari kita. Kita Kristen karena Allah menemukan kita. Kita Kristen karena Allah membawa kita kembali kepada relasi dengan Dia. Hanya oleh karena anugerah Allah sajalah, maka Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur kalau kita orang Kristen? Banyak orang malu ketika menyebut diri mereka Kristen. Banyak orang berusaha untuk menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen. Tetapi Yudas mengatakan kepada saudara dan saya bahwa menjadi Kristen itu anugerah. Seharusnya ini sebuah kebanggaan.
Saudara dan saya bisa bicara kepada siapa saja bahwa kita Kristen, tanpa harus menyembunyikan identitas kita, bahkan di dalam negara yang katanya mayoritas Muslim ini. Saudara dan saya tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita Kristen. Karena kalau kita menjadi Kristen, berarti itu anugerah Tuhan. Saudara tidak menjadi Kristen semata-mata karena saudara lahir dalam keluarga Kristen. Banyak orang lahir di dalam keluarga Kristen dan akhirnya meninggalkan iman Kristen. Banyak orang masih menjadi Kristen, masih ada di dalam gereja, tetapi mereka bukan Kristen yang sejati. Kalau saudara dan saya bisa menjadi Kristen yang sejati, menjadi gereja yang sejati, semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Dia memanggil kita. Dan Yohanes Calvin mengatakan, dia adalah Allah yang aktif, Allah yang berinisiatif. Kata dipanggil berarti kita pasif. Allah lah yang aktif, Allah lah yang berinisiatif memanggil kita dengan firman-Nya. Sekali lagi, dia panggil kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu seorang Puritan, penulis Puritan, Thomas Manton itu dia mengatakan, di zamannya dia, bukan cuma di zamannya kita. Dia bilang sekarang ini kita tidak lagi mendengar suara Tuhan secara langsung. Umumnya kita mendengar dari orang lain mengenai hal ini. Maksudnya mendengar suara Tuhan secara langsung. Tetapi kemudian dia bilang, klaim-klaim seperti itu hanyalah delusi semata-mata. Itu bukan kenyataan. Tuhan tidak berbicara kepada saudara dan saya secara langsung dengan bersuara dari langit kepada kita. Lalu bagaimana dia berbicara? Thomas Manton mengatakan biasanya Allah yang berbelas kasihan kepada kita akan berbicara melalui firman saat dikhotbahkan, saat dibaca, atau mungkin secara tidak langsung. Tetapi setelah semuanya itu selesai, kita diingatkan di dalam meditasi terkait dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen, dia tidak pakai instrumen yang lain. Roh Kudus akan bekerja melalui firman Allah, firman yang dikhotbahkan. Kalau saudara masih bisa dengar firman dan firman yang dikhotbahkan adalah firman yang sejati, bersyukurlah untuk hal itu. Kalau saudara punya kesempatan untuk baca Alkitab dan kemudian Roh Kudus bekerja pakai firman, memberi pengertian sehingga saudara menjadi Kristen, bersyukurlah untuk hal itu. Kalau saudara masih punya waktu untuk kemudian di hari-hari setelah hari Minggu, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi mengingat kembali apa yang saudara dengarkan, berusaha untuk melakukan meditasi. Kesempatan-kesempatan yang sedemikian adalah kesempatan yang dianugerahkan Allah bagi Bapak Ibu dan saya untuk menjadikan kita sebagai Kristen yang sejati. Allah yang aktif, bukan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ada di dalam gereja, kita dengar firman, tetapi firman seperti tidak mengubah kita. Sementara itu orang-orang di luar sana yang tidak ingin dengar firman mungkin, tidak pengen dengar firman, ketika firman sampai mengubah kehidupan mereka. Di dalam pelayanan di Depok saat ini kami sementara melayani 2 orang yang akan menikah, dan bagi saya itu menarik. Yang satu dari Muslim bergumul karena hatinya rasanya kering, mencari-cari, dalam pencariannya dia menuju kepada ateisme. Jadi tadinya Muslim menuju kepada ateisme. Dia mau akan menikah dengan seorang laki-laki yang Kristen, tetapi juga bergumul dengan eksistensi Tuhan dan sementara menuju kepada ateis. Jadi beda agama menuju kepada arah yang sama. Lalu kemudian yang laki-laki itu dalam sebuah diskusi dengan dengan orang lain, lalu dia cuma dengar satu istilah ini, teologi reform. Lalu kemudian dia klik, karena dia seorang pelaut, dia cari di YouTube. Waktu dia pertama kali cari reform di Amerika, yang muncul itu R.C. Sproul, lalu kemudian John MacArthur. Tapi waktu dia dalam perjalanan dari kapal pulang ke Indonesia, dia pengen pergi ke gereja yang berteologi reform. Lalu dia cari reform Indonesia dan kemudian muncullah nama Pak Tong. Kemudian dia mulai dengar beberapa, lalu karena dia tinggal di Depok, dia cari ada nggak gerejanya Pak Tong di Geri, lalu kemudian ketemu. Tapi sepanjang jalan waktu dia sudah mulai dengar mengenai reform dan kemudian paradigmanya dia berubah. Karena mereka itu seperti pacaran jarak jauh, dia minta calon istrinya itu untuk kemudian dengar juga. Dan kemudian yang pertama kali datang ke gereja justru calon istrinya yang bukan Kristen itu. Sampai sekarang mereka masih terus ada di situ, dan kalau Bapak Ibu dan saya adalah hamba Tuhan yang melihat pertumbuhan rohani mereka, Bapak Ibu dan saya akan jadi orang yang sangat bersyukur. Bapak Ibu, ada orang dengar firman, mereka tidak responi firman. Ada orang yang sebenarnya nggak mau cari firman, firman cari dia, bawa pulang dia ke rumah Tuhan. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa untuk menjadi Kristen, saudara dan saya butuh anugerah Tuhan. Tuhan yang mesti panggil kita, dia yang mesti cari kita. Maka Tuhan Yesus bilang dia datang sebagai gembala untuk mencari domba yang hilang. Dia datang sebagai tabib untuk mencari mereka yang sakit. Ini bagi saya janggal, karena biasanya orang sakit cari dokter. Tetapi kali ini Yesus bilang dia datang untuk mereka yang sakit, bukan yang sehat. Dia seorang dokter yang memang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya, tetapi berbeda dengan dokter atau tabib pada umumnya. Dialah yang keluar dan kemudian mencari mereka.
Bapak Ibu dan saya mesti sadar sekali lagi bahwa kekristenan kita, jika itu adalah Kristen yang sejati, itu semata-mata anugerah Tuhan. Kepada orang-orang yang terpanggil, itu berarti orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Tapi kita juga perlu menggarisbawahi kata menerima anugerah Tuhan. Kenapa? Karena terpanggil, berarti Bapak Ibu dan saya bukan hanya dengar panggilan itu, tetapi meresponi panggilan itu. Orang Kristen adalah orang yang mendengar panggilan Tuhan. Panggilan yang tidak dapat ditolak. Tetapi pada saat yang sama, panggilan ini adalah panggilan yang mereka responi. Allah tidak memaksa Bapak Ibu dan saya. Seorang penafsir itu dia membedakan antara diundang dan dipanggil di dalam konteks Alkitab. Kalau diundang itu seperti Bapak Ibu diundang ke pesta, bisa datang, bisa tidak datang. Tetapi ketika Alkitab bilang Allah panggil orang percaya, itu mirip seperti undangan. Bapak Ibu dengar firman. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah bisa lari. Bapak Ibu pasti akan datang. Kalau bicara mengenai undangan, konteksnya itu seperti bisa datang, bisa tidak. Tetapi kalau sudah namanya dipanggil, maka Bapak Ibu pasti datang. Maka doktrin reform tentang anugerah yang tidak dapat ditolak sebenarnya berbicara mengenai panggilan yang tidak dapat ditolak. Bagaimana Allah mengerjakan ini? Roh Kudus pakai firman. Dia inspirasikan firman, dia dorong Bapak Ibu dan saya untuk mendengar firman atau kemudian belajar firman, lalu kemudian dia kerjakan dua hal. Yang pertama adalah iluminasi, membuat Bapak Ibu dan saya mengerti firman. Jadi dia beri kesempatan untuk dengar firman, dia iluminasi Bapak Ibu dan saya supaya Bapak Ibu dan saya mengerti firman, lalu dia gerakkan hati Bapak Ibu dan saya supaya Bapak Ibu dan saya meresponi firman. Kalau Roh Kudus sudah bekerja sedemikian, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bisa menolak pekerjaan Roh Kudus yang sedemikian. Sebelum saya lanjutkan, pernahkah Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu mendengar firman, mendengar Injil, lalu kemudian firman itu berbicara kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika Bapak Ibu pernah menerima itu, bersyukurlah, karena itu anugerah Tuhan semata-mata. Penerimaan terhadap kekristenan tidak gampang, karena Bapak Ibu dan saya punya Allah adalah Allah Tritunggal yang seringkali dianggap sebagai Allah yang tidak masuk akal. Kalau Bapak Ibu bisa terima Allah Tritunggal, mulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dua doktrin yang adalah jantung kekristenan, sekaligus dua doktrin yang paling sulit diterima. Bagaimana mungkin Allah sekaligus manusia? Bagaimana mungkin Allah mengalami kematian? Bagaimana mungkin Allah menderita? Di dalam seminar mengenai Allah Tritunggal, Vicaris Grace menjelaskan mengenai impossibility of God gitu ya. Itu kan bicara mengenai ada banyak konteks, tetapi bagaimana mungkin dia menderita dan seterusnya. Itu sesuatu yang cukup rasional, tetapi dia menderita bagi saudara dan saya. Ini membuat saudara dan saya akan melihat banyak orang sulit untuk menerima kristologi kita. Tapi kok Bapak Ibu menerima? Kenapa Bapak Ibu terima? Sampai hari ini banyak orang menolak Allah Tritunggal, berusaha memberi penjelasan-penjelasan yang bukan Kristen, supaya bisa diterima oleh orang lain. Tetapi penjelasan mengenai Allah Tritunggal sebagaimana yang dijelaskan oleh Alkitab itu sulit untuk diterima. Persoalannya kenapa yang sulit diterima oleh dunia diterima oleh Bapak Ibu? Mengapa orang menolak Yesus, Bapak Ibu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya kira itu bukan karena kekuatan seorang pengkhotbah untuk memberikan penjelasan supaya Bapak Ibu mengerti. Butuh anugerah Tuhan untuk itu. Sepanjang sejarah Tuhan sudah membangkitkan banyak hamba Tuhan. Tuhan sudah membangkitkan bapak-bapak gereja yang menulis dengan baik, untuk berkhotbah dengan baik, tetapi tidak semua orang menerima pengajaran mereka. Kenapa? Karena untuk menerima Kristus, menerima penyembahan kepada Allah Tritunggal, itu anugerah semata-mata. Yudas bilang, kamu adalah orang yang terpanggil, dipanggil oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk meresponi panggilan itu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar Injil dan menerima, sekarang Bapak Ibu perhatikan apa yang dia maksud dengan mereka yang dipanggil. Dipanggil berarti menerima natur yang baru dan memiliki cara hidup yang baru. Kalau kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita bukan hanya menerima hidup yang baru, menerima natur yang baru, tetapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya cara hidup yang baru. Dia ubah cara pikir, dia ubah cara hidup, supaya hidup yang dulu menghina Tuhan, sekarang menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saya pergi kemanapun, jangan lupa Bapak Ibu dan saya membawa nama Tuhan. Hukum ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, seringkali membuat Bapak Ibu dan saya enggan menyebut nama Tuhan. Bahkan sudah mau kecelakaan pun kita pikir dua kali mau minta Tuhan tolong. Mau teriak, Tuhan tolong, saya pikir jangan sampai saya sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita belum selesai mikir, sudah ditabrak mati, gak sempat sebut nama Tuhan pun. Tapi persoalan yang terbesar itu bukan Bapak Ibu sebut nama Tuhannya. Karena di dalam bahasa asli bisa diartikan demikian. Jangan menyebut nama Tuhan, tetapi juga lebih tepat diterjemahkan, jangan membawa nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemanapun Bapak Ibu pergi, setelah Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu adalah saksi Kristus, dan Kristus sang mempelai laki-laki meletakkan namanya, meletakkan kemuliaannya di atas pundak Bapak Ibu dan saya.
Di dalam perjanjian lama itu, dalam pembagian warisan, semua suku dapat apa? Semua suku dapat warisan, kecuali satu, suku Lewi. Suku yang paling gak enak tuh. Makanya banyak orang gak mau jadi suku Lewi. Kalau suku Lewi itu sekarang ini diandaikan hamba Tuhan, banyak orang gak mau. Kenapa? Yang lain tuh dapat warisan, kecuali yang satu ini. Lalu Tuhan itu seperti dengan mudah ngomong kepada Yosua, yang lain itu dapat apa? Sudah dapat warisannya mereka, kecuali Lewi. Lewi tidak mendapatkan warisan karena mereka telah mendapatkan aku. Mereka dapat aku. Bapak Ibu, kalau bagi warisan, orang tua bagi warisan, anak 12, 11 dapat satu-satu, yang terakhir tunggu kok nggak dapat, dia bilang, kamu nggak dapat. Nah, kenapa Pak? Karena kamu dapat papa. Papa tua, dia yang rawat segala macam, dia yang layani, tapi dia nggak dapat apa-apa. Lewi dapat yang paling berharga menurut Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi di dalam pembagian itu kemudian dikatakan begini, aku meletakkan juga namaku pada semua, di atas pundak umatku. Artinya mereka kemana saja, nah mereka selalu bawa nama Tuhan. Ketika mereka berdosa, mereka mempermalukan nama Tuhan. Ketika mereka bertindak benar, mereka memuliakan nama Tuhan. Ini mirip seperti teologi covenant di dalam perjanjian antara suami dan istri. Maka di dalam Amsal pasal yang ke-30 ya, di situ istri yang bijak atau itu seperti lebih berharga daripada permata. Kalau dia bisa bertindak baik, dia punya suami boleh duduk di pintu gerbang kota, karena itu adalah kebanggaan bagi suaminya. Tapi kalau dia bertindak tidak baik, suaminya nggak akan berani duduk di pintu gerbang kota bersama dengan para tua-tua. Kehormatan suami, kemuliaan suami itu ditaruh di atas pundak daripada istrinya. Maka istrinya pergi kemanapun, apapun yang dia lakukan, dia tidak melakukan atas nama dirinya sendiri. Dia membawa-bawa kemuliaan dan kehormatan suaminya. Sekarang saudara dan saya, gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Kemanapun saudara dan saya pergi, saudara dan saya akan membawa-bawa nama Tuhan. Maka kita bisa mengerti kenapa kadang-kadang di dalam masyarakat kita Kristen sepertinya kok secara natural dituntut lebih. Melakukan dosa yang sama dengan orang lain yang bukan Kristen, nanti orang datang sama kita lalu bilang, Kristen kok begitu? Bagi saya, secara natural Tuhan izinkan itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah alami atau tidak, tapi saya pernah mengalaminya. Saya dengan Vikaris Grace, istri saya itu, kami pernah, waktu itu Stefani belum ada, pergi ibadah di Kemayoran, agak mepet, saya ngebut. Turun dari tol Sunter itu, begitu turun karena pagi biasa sepi, begitu turun saya nggak rem lagi, langsung belok kiri, ada mobil dari arah Kelapa Gading itu, jadi kami sama, saya rem sedikit, dia juga rem, terus kami jalan. Cuman biasanya begitu kan mood dua sopir sudah nggak bagus gitu. Lalu kemudian dia masuk sedikit ke saya, lalu kemudian dia gas. Saya pikir ya sudahlah, saya ikutlah, kan lebih cepat kita sampai ke gereja kan ya. Jadi kita ikut. Tapi Bapak Ibu, waktu sementara itu kemudian kelihatannya dia sadar bahwa saya juga jengkel. Lalu kemudian dia turunkan kacanya sedikit. Waktu dia turunkan kaca, saya lihat dia turunkan kaca, saya turunkan juga. Lalu dia bilang begini, orang Kristen kalau mau ke gereja nggak usah emosi. Kok dia tahu saya mau ke gereja? Dalam hati jangan-jangan dia tahu saya pendeta reform. Lebih celaka lagi. Dan kami masuk dan Bapak Ibu, perjalanan terus berlangsung dengan kecepatan itu sampai kami naik jembatan itu. Kalau Bapak Ibu lihat dari arah Sunter, naik jembatan, turun dan kami belok ke sama-sama menuju ke RMCI, sama-sama masuk pintu pagar. Saya sudah pikir wah cilaka ini. Masuk Bapak Ibu, kami masuk, saya dapat parkiran lebih dulu, Tuhan memberkati saya. Kelihatannya dia mutar-mutar. Pas kami dua nyebrang, ada satu mobil ngebut di dalam, dan karena kami mau nyebrang dia rem. Saya jengkel kan, saya lihat dia, ih Bapak yang tadi. Kami naik ke atas, Bapak Ibu sampai di tempat duduk. Duduk dapat agak terlambat, duduk di balkon. Cuman 2 kursi kosong di samping kami. Mungkin dia sudah putar-putar tempat duduk. Datang dia duduk di sebelah kami. Pas dia duduk, pas pendeta Stephen Tong bilang, saudara-saudara kita berdiri, mari kita menyambut satu dengan yang lain. Sambil nyanyi puji Tuhan, haleluya. Wah Bapak Ibu, saya rasanya tuh saya mau salam hanya yang di kiri saya aja. Biar yang di kanan gak lihat dia. Tapi ya sudah, kami salaman. Sambil senyum-senyum, pulang ngobrol. Dia cuma tanya, tinggal di mana Pak? Saya bilang tinggal di Depok. Saya tanya, dia tinggal di mana? Saya dalam hati dia, jangan tanya pekerjaan saya apa. Tapi karena sudah mulai dengan cara yang buruk, sulit bagi saya untuk kemudian bilang, Pak saya pendeta yang mengembalakan di Depok. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang membawa nama Tuhan. Sulit bagi saudara dan saya untuk menyaksikan siapa Kristus kalau seandainya saudara dan saya tidak mengalami perubahan hidup. Dipilih oleh Allah,
atau kemudian dipanggil oleh Allah, berarti dipanggil untuk mengalami apa yang disebut sebagai perubahan hidup. Sehingga saudara dan saya menjadi saksi yang sangat efektif di dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan ini implikasinya bagi Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, dia tidak hanya mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh Allah, tetapi dikatakan Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang Kristen adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saya mau mulai dengan seorang penulis mengatakan dipanggil oleh Allah. Istilah dipanggil ini digunakan 10 kali dalam perjanjian baru. 1 kali di dalam Yudas. Kira-kira 3-4 kali itu digunakan dalam kitab Roma oleh Paulus. Paulus menggunakannya kira-kira 3 kali lagi di dalam 1 Korintus. Lalu kemudian Matius, Tuhan Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Lalu kemudian Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Jadi ada kira-kira 10 kali penggunaannya. Dan 10 kali itu Bapak Ibu perhatikan kata dipanggil dikaitkan dengan beberapa hal. Pertama, dikaitkan dengan panggilan Paulus menjadi rasul. Dia dipanggil menjadi rasul. Dikaitkan dengan panggilan orang Kristen untuk hidup suci. Dipanggil untuk hidup suci. Dikaitkan dengan panggilan gereja untuk menjadi milik Allah. Dipanggil untuk menjadi milik Allah. Maka sang penafsir mengatakan kata dipanggil tidak bisa dilepaskan dari tujuan Tuhan. Bapak Ibu dan saya punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan akal budi. Adalah Tuhan yang juga bersifat intelek. Ketika dia memanggil Bapak Ibu dan saya dan dia melakukan segala sesuatu, dia punya tujuan. Termasuk ketika dia panggil Bapak Ibu dan saya, dia punya tujuan. Dan bersyukur karena dia panggil, karena dia punya satu tujuan, yaitu menyatakan kasihnya kepada Bapak Ibu dan saya. Yudas bilang, kamu jemaat, kamu ini dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kamu. Dia adalah pribadi yang memiliki tujuan. Tujuan memanggil kamu adalah untuk memberikan kasihnya kepada kamu. Nah sekarang ekspresi kasih itu apa Bapak Ibu? Ekspresi kasih Tuhan. Saya kutip sekali lagi apa yang tadi saya baca itu ya. Dipanggil berkaitan dengan menegaskan keyakinan perjanjian baru bahwa menjadi Kristen atau umat Allah adalah anugerah karena Allah yang suci menjangkau orang yang berdosa. Kita perlu garis bawahi kata berikutnya, untuk berelasi dengan dia. Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya supaya Bapak Ibu berelasi dengan dia. Kalau Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya, dia nggak akan putuskan relasi dari Bapak Ibu dan saya. Justru sebaliknya, dia selamatkan kita supaya kita bisa masuk ke dalam relasi dengan dia. Dan ini penting ketika kita memahami Matius pasal 28. Matius pasal 28 bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian kalimat selanjutnya adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seringkali orang berdebat, apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bicara mengenai formulasi. Kita di dalam tradisi Reform, khususnya di Geri, kita percaya mengenai formulasi baptisan yang sah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kalau orang beda dengan itu, kita baptis ulang. Yang sama dengan itu kita terima. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara formulasi baptisan. Kata di dalam itu adalah kata yang harus Bapak Ibu dan saya garis bawahi, karena itu bicara mengenai relasi. Mereka yang mendengar Injil dan menerima Injil harus dibawa masuk ke dalam gereja. Tujuannya apa? Supaya mereka menikmati relasi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini dikatakan, kamu itu bukan hanya dipanggil atau terpanggil, tetapi dikasihi di dalam Bapa. Kamu dipanggil untuk masuk ke dalam relasi dengan Bapa dan menikmati kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ketika Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab, umat Allah perjanjian lama diselamatkan, dia bilang ini tanda bahwa kamu sudah dibebaskan dari Mesir, bukan ke Kanaan. Tapi tanda kamu dibebaskan dari Mesir adalah beribadah di gunung ini. Dan Tuhan izinkan Israel tidak jauh-jauh dari Mesir. Mereka harus tinggal di situ 1 tahun di gunung Sinai untuk belajar beribadah. Tadi pagi saya bilang menarik bahwa ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab pertama kali kata bait Tuhan atau rumah Allah disebutkan, itu kan di tengah-tengah padang belantara yang besar. Yakub dalam perjalanan karena dia galau dikejar-kejar oleh Esau, masa depan tidak pasti, dia tidur. Waktu dia tidur kemudian dia dapat mimpi, waktu dia bangun dia bilang ini adalah rumah Tuhan. Pertama kali kata rumah Tuhan atau bait Allah itu disebutkan di dalam perjanjian lama. Itu bukan di dalam tempat ibadah seperti ini, tetapi di padang yang luas. Untuk menceritakan kepada Yakub dan juga kita sebagai pembaca bahwa Allah yang Yakub adalah Allah yang transenden. Ini menggenapi apa yang Paulus bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Dia bilang Allah yang sejati itu tidak bisa tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
Maka di situ dikatakan ini adalah rumah Allah. Seluruh alam semesta adalah rumah Allah untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Dan juga Yakub yang lagi galau hari itu. Bahwa Allahnya dia adalah Allah yang transenden. Kamu Yakub, kamu galau karena kamu tidak berkuasa atas apapun. Kamu Yakub, kamu galau karena kamu nggak tahu masa depan. Tetapi Allah yang akan memimpin kamu dan yang berjanji kepada kamu ini adalah Allah yang melampaui segala sesuatu. Rumahnya adalah seluruh alam semesta ini. Dia terlalu besar. Dia terlalu berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi menarik Bapak Ibu, justru harusnya kan ya, kalau satu orang rumahnya itu seluruh alam semesta, harusnya makin banyak orang, rumahnya harus digambarkan lebih besar. Tetapi ketika Israel sudah keluar dari Mesir, 2 juta orang Bapak Ibu, Allah perintahkan mereka bikin satu kemah suci yang kecil. Mereka kasih segala sesuatu yang mereka punya seolah-olah Allah miskin. Lalu kemudian mereka bersama-sama bekerja untuk membangun apa yang disebut sebagai tabut perjanjian itu. Lalu Tuhan yang besar itu bilang dia mau tinggal di tengah-tengah mereka di dalam tabut di ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ukurannya tidak terlalu besar, bentuknya seperti kubus. Allah seperti terkurung, tapi Allah mau bilang, aku ada di tengah-tengah kamu. Dan salah satu cirinya, kalau awan sudah turun memenuhi seluruh kemah itu, umat Israel harus keluar dari kemah mereka dipimpin oleh Musa untuk beribadah kepada Allah. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyatakan cinta kasihnya, dia nggak hanya akan menyatakan kebesarannya, tapi kebesarannya adalah kebesaran tarik saudara dan saya untuk datang beribadah kepada dia. Kapan terakhir kali saudara dan saya ambil waktu untuk berdoa? Kapan terakhir kali saudara dan saya menikmati waktu-waktu ibadah yang sedemikian? Karena kalau Allah panggil kita, Allah akan panggil kita untuk menikmati cinta kasihnya. Seorang penulis mengatakan, itu sama seperti seorang anak dipanggil oleh papanya untuk dipeluk oleh papanya. Kenapa? Karena di dalam pelukan papanya lah anak itu akan merasakan cinta kasih yang paling besar. Saya pernah diskusi dengan satu hamba Tuhan, dia bilang, pertama, kalau relasi kamu dengan papa tidak baik, sulit bagi kamu untuk mengerti bagaimana Allah itu hadir sebagai Bapa di dalam hidupmu. Tapi kalau Roh Kudus sudah mengubah hidupmu sehingga kamu mengerti apa itu Bapa, kamu baru bisa memperbaiki relasi dengan papamu yang ada di dalam dunia. Tetapi Bapak Ibu, kalau anak dan papa punya relasi baik, biasanya ketika dia bergumul, ketika dia takut, dia akan lari kepada papanya. Mungkin papanya tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi waktu papanya peluk dia, disitulah dia merasakan rasa aman. Ketika dikatakan saudara dan saya dipanggil, Tuhan punya tujuan. Panggil kita datang ke dalam pelukannya supaya Bapak Ibu dan saya menikmati rasa aman. Di dalam beberapa waktu, termasuk waktu khotbah di Chapel STT, saya merasa bahwa 2 minggu terakhir termasuk ada pergumulan yang cukup banyak di dalam pikiran. Dan kemudian satu waktu kami terkait dengan pembangunan di Depok tuh Bapak Ibu, kami duduk lalu meeting. Sebelum itu yang dikasih tahu ke saya itu salah hitungan. Jadi dengan kondisi kas yang kami punya ditambah dengan biaya untuk kemudian membangun, yang kontraktornya omong tuh kira-kira segini. Begitu dia ngomong, saya pikir kalau itu besar sih, saya nggak bilang kecil. Cuman dengan yang kami punya, saya rasa tenanglah jiwa ini kan ya. Jadi saya pikir sudah aman tuh. Sehingga kami yakin sekali, saya pengurus dan juga panitia cukup yakin bahwa semua akan berjalan baik. Kenapa? Karena persentase yang kami punya itu sudah, kalau dibandingkan biaya pembangunan dengan persentase yang ada, itu dibanding cabang-cabang lain yang sudah membangun jauh lebih besar kami punya persentasenya. Tetapi kemudian pas speak itu Bapak Ibu speak, saya rasa saya capek, saya bilang saya nggak bisa meeting. Mereka meeting dan mereka mulai duduk hitung secara detail. Itu bengkak hampir 2 kali lipat Bapak Ibu. Dan mereka nggak kasih tahu saya, cuma WA, Pak sudah meeting tadi, istirahat aja, sudah meeting tadi, nanti besok kita ketemu. Saya nggak tahu. Mereka bilang mau kasih informasi penting. Jadi begitu duduk, mereka kasih tahu saya angkanya. Begitu dengar angka itu, saya agak kaget. Tapi saya pikir panitia itu juga kaget. Sehingga kemudian mereka bilang begini, satu bapak yang laporkan itu dia langsung bilang begini, jadi Pak, sebelum kita meeting, kita mesti putuskan lebih dulu. Kalau enggak percuma, kita mau lanjut meeting, lebih baik enggak usah meeting Pak, kalau seandainya kita putuskan untuk berhenti. Sekarang pertama, kita maju atau kita berhenti. Bapak Ibu, saya pikir sebentar, cuman saya pikir kita sudah berjuang cukup lama. Lalu kemudian saya rasa, saya sudah lihat pimpinan Tuhan selama bertahun-tahun untuk itu. Sehingga saya bilang, kita sama-sama sudah lihat pimpinan Tuhan, kita sudah maju sampai sejauh ini. Jadi kalau saya tidak mundur. Begitu saya ngomong gitu, ketua yang koordinatornya langsung bilang, kalau begitu kita lanjutkan meeting. Lanjutkan meeting, kemudian baru dia bilang, saya setuju, kita sudah maju sejauh ini. Tapi habis meeting 2 orang datang sama saya, lalu kemudian mereka bilang, bagaimana Pak? Saya bilang, kan kita punya angka yang kita punya saat ini nih.
itu lebih besar dari beberapa cabang yang sudah mulai dan sudah selesai pada saat mereka mulai. Lalu kemudian yang satu bilang begini sama saya, Pak, tapi mungkin ketika mereka mulai dengan situ, tetapi ketika mereka mulai sudah ada cukup banyak tangan yang siap untuk menolong mereka. Saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Saya diam, saya jalan. Tapi setelah ngobrol dengan Vicaris Grace, kemudian dia bilang sama saya, Vicaris Grace bilang sama saya, Tama, ada banyak tangan di belakang mereka, tapi ada tangan Tuhan di belakang kita. Besoknya waktu saya ketemu mereka berdua, saya ngobrol, saya bilang, ada tangan Tuhan di belakang kita. Paling tidak itu kalimat yang menguatkan saya. Dan saya pikir selama beberapa waktu kemudian kami berdoa, jemaat juga berdoa, mereka saya lihat begitu sampai pada pembangunan itu menjadi pergumulan bersama. Kami berdua juga ketika sampai pada pembangunan itu menjadi pergumulan bersama. Dan saya kira itu salah satu cara Tuhan panggil kami untuk sekarang sandar di lengan yang kuat itu. Sudah tidak ada sandaran yang lain. Saudara dan saya harus sandar sama Tuhan. Satu saat mungkin Gary Cikarang akan mengalami hal yang sama. Saudara dan saya sudah lebih dulu diperingatkan dengan firman Tuhan. Sandar sama Tuhan. Tuhan kalau mau ajar saudara dan saya menikmati kasih-Nya, Dia akan izinkan saudara dan saya dipukul habis-habisan supaya semua tangan yang kuat yang kelihatan itu sudah tidak ada lagi. Dan saudara dan saya harus datang sama Dia. Satu saat kalau engkau dan saya adalah Kristen yang sejati, Dia akan panggil saudara dan saya untuk menikmati belas kasihan-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, maka Dia panggil supaya kita menikmati kasih-Nya. Yang kedua, kalau Dia mengasihi saudara dan saya, maka Dia akan panggil kita bukan hanya untuk berelasi dengan Dia, tetapi panggilan ini adalah panggilan supaya saudara dan saya keluar dari dosa kepada kekudusan. Supaya saudara dan saya yang adalah manusia natural tidak hanya menghidup sebagai manusia natural, tetapi juga hidup sekaligus sebagai manusia supranatural. Kita natural, masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan natural. Tetapi kehadiran Allah di dalam kita menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus menjadi tanda yang sangat kuat. Kita natural, tetapi juga supranatural. Tuhan panggil kita keluar dari dosa kepada kekudusan. Manusia natural menjadi natural sekaligus supranatural. Tuhan kita adalah Tuhan yang memanggil kita datang kepada dirinya dengan melepaskan kita dari belenggu setan. Kita jadi hamba Tuhan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 itu. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi saya panggilan ini panggilan yang terlalu mulia karena dia mengembalikan kita pada posisi yang seharusnya. Musuh dipanggil untuk menjadi sahabat. Musuh dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Objek murka yang harusnya menerima murka Allah yang mengerikan di akhir zaman, sekarang dipanggil untuk menjadi pewaris kerajaan Allah dan menikmati apa yang disebut sebagai harta kekayaan surgawi yang Efesus 1 ayat 3 mengatakan sudah disediakan bagi saudara dan saya. Ini adalah panggilan bagi saudara dan saya yang mungkin hari ini merasa bahwa hati kita kosong, kering dan hampa. Untuk apa? Untuk menikmati kepenuhan sukacita surgawi. Di mana? Di dalam Tuhan. Tuhan panggil saudara dan saya melalui firman. Sekali lagi ini mengekspresikan apa yang disebut sebagai cinta. Tetapi panggil kita mendekat dengan Dia, menemukan segala sesuatu yang mulia di dalam Dia, supaya kemuliaan itu mempertahankan kita di dalam apa yang disebut sebagai kekudusan. Dia pisahkan saudara dan saya dari dunia untuk datang kepada dirinya. Dia pisahkan saudara dan saya dari dosa untuk hidup di dalam kekudusan. Beberapa waktu, ini waktu mempersiapkan banyak hal, kemudian beberapa kali saya ketemu Pak Tong, dia bilang begini sama saya, Tama, kamu gak usah takut apa-apa. Dua hal ini saya kasih tahu sama kamu. Semua hamba Tuhan yang dengan konsisten mau berkhotbah tentang kemuliaan Kristus, Kristus yang mulia dan kepala gereja yang akan berkati Dia, bukan yang lain. Jadi kamu gak usah takut. Kamu jaga mimbarmu saja. Kamu persiapan baik-baik. Setiap kali kamu persiapan baik-baik, ingat Kristus mesti dimuliakan. Dia yang akan memberkati kamu dan gerejamu. Yang kedua, kalau Tuhan sudah pimpin kamu, kamu sudah khotbahkan Kristus supaya Kristus dimuliakan, lalu kemudian Tuhan sudah berkati ataupun belum, ada hal yang kedua, jaga kekudusan jadi hamba Tuhan. Memberitakan Kristus yang mulia harus dengan kehidupan yang juga mengekspresikan kemuliaan Kristus. Maka ketika Dia panggil Bapak Ibu dan saya, Dia panggil bukan hanya untuk berelasi dengan Dia di dalam kasih, tetapi supaya Bapak Ibu dan saya benar-benar hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka kalau Bapak Ibu lihat beberapa tafsiran, penafsir itu berbeda-beda kok di dalam memahami bagian ini. Ada yang bilang dipanggil kepada orang-orang yang terpanggil dan yang dikasihi di dalam Kristus. Tetapi ada yang pakai menerjemahkan itu dikuduskan di dalam Kristus. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sudah sulit untuk dibedakan di dalam konteks ini. Itu sebabnya kalau saudara dan saya lihat
Saya waktu diintroduksi 2 kali, saya bilang pergumulan terbesar penerima surat Yudas adalah penyesatan. Kenapa penyesatan itu tidak boleh dibiarkan? Sederhana, Bapak Ibu. Karena jemaat itu mereka bisa menjadi Kristen yang sejati, umat Allah yang sejati, karena Allah yang suci memanggil mereka. Yang kedua, mereka itu hanya bisa menjadi umat Allah yang sejati karena sarana yang dipakai oleh Allah, yaitu firman Allah yang suci dan pekerjaan Roh Kudus yang seringkali disebut sebagai Roh Suci. Allah bekerja melalui semua itu untuk memberi dampak apa? Mengubah cara pikir dan cara hidup menjadi cara pikir dan cara hidup yang suci. Tujuannya adalah kemuliaan daripada Allah yang suci. Supaya satu saat nanti Allah perlahan-lahan memimpin saudara dan saya berjalan menuju kemana? Ke sorga yang suci. Saudara dan saya selalu dibingkai oleh apa yang disebut sebagai kesucian. Maka penyesatan tidak boleh ada. Penyesatan tidak boleh dibiarkan. Dia tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena penyesatan itu akan menyesatkan pikiran atau mengalihkan pikiran dari firman Allah yang suci. Sebab itu saudara akan menemukan orang mau ngomong kesucian, tapi kalau doktrinnya sesat, satu saat saudara dan saya akan menemukan apa yang disebut sebagai amoralitas. Kitab Yudas bicara mengenai penyesatan dan hidup di dalam apa yang disebut sebagai amoralitas. Maka Yudas berdiri di atas kebenaran. Dia sampaikan kebenaran. Dia khotbahkan kebenaran. Dia lawan ketidakbenaran. Kenapa? Karena ini umat Allah yang suci. Harus diarahkan dengan kebenaran. Dipelihara di dalam kesucian. Tidak ada cara yang lain. Dia tidak boleh biarkan apa yang disebut sebagai penyesatan. Dia tidak boleh membiarkan apa yang disebut sebagai amoralitas ada di dalam gereja. Saya kira Yudas adalah seorang gembala yang baik. Dia nggak ada sama-sama dengan jemaat. Tapi dia adalah seorang penjaga doktrin. Dia adalah penjaga kehidupan moral jemaat. Dia melakukan ini karena dia mengasihi Tuhannya dia. Bapak Ibu adalah orang-orang yang juga bisa disebut sebagai gembala setiap kali Tuhan kasih otoritas atas anak-anak kita. Kita adalah orang-orang yang harus disebut sebagai gembala. Gembala itu harus memberikan apa yang disebut sebagai kebenaran, memastikan mereka tidak hidup di dalam apa yang disebut sebagai amoralitas. Kalau saudara adalah pemimpin KTB, kalau saudara adalah pemimpin yang Tuhan percayakan 1 atau 2 orang saja pun, saudara adalah orang yang dikasih otoritas untuk menjaga orang yang dipercayakan kepada saudara di dalam kebenaran. Allah berotoritas atas kita. Kristus berotoritas atas kita. Dia pakai kebenaran, pakai firman untuk mengarahkan hidup kita. Maka Bapak Ibu dan saya yang menerima otoritas dari dia, Bapak Ibu dan saya juga menjalankan otoritas kita dengan memandang kepada Kristus yang telah melakukan hal yang sama. Ini hal yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Bukan hanya dikasihi oleh Bapa, tetapi dikatakan dipelihara. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Gereja adalah objek, saya kutip Calvin, gereja adalah objek serangan setan dan kaki tangannya. Mereka selalu ada dalam bahaya. Kita ini dipanggil, kita dikasihi. Karena dipanggil dan dikasihi, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah objek serangan setan dan kaki tangannya. Kita selalu ada di dalam bahaya. Yohanes Calvin menafsirkan hal ini dan kemudian dia bilang, coba lihat, kita hidup di dalam dunia yang selalu melawan iman kita. Kita bisa ngomong mengenai spirit zaman hari ini. Gak usah ngomong jauh-jauh, kita ngomong mengenai cara pandang Kristen terhadap seksualitas saja pun, Bapak Ibu dan saya bisa menemukan bahwa kita ada di tengah-tengah zaman yang bisa bertentangan dengan apa yang ditawarkan oleh kekristenan, bukan? Ketika kita menolak apa yang diterima oleh dunia ini, kita akan dianggap sebagai orang-orang yang sempit. Kamu sempit, kamu kurang luas hati. Kami bisa menerima semua, kamu tidak bisa menerima semua. Spirit zaman. Zaman di mana Bapak Ibu dan saya hidup seringkali memunculkan pemikiran-pemikiran yang bisa berbeda dari Bapak Ibu dan saya. Dan ini kan godaan untuk semua orang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam konteks Yudas, muncul guru-guru palsu yang mengajar di sana. Dan sebagian jemaat telah tergoda untuk mengikuti mereka, bahkan terjebak di dalamnya. Maka Yudas nanti ke Bapak Ibu dan saya akan sampai pada satu bagian Yudas bilang begini, rebut mereka dari api. Kenapa? Karena mereka terjebak di sana. Waktu di speak terakhir saya bilang, ya seringkali kesaksian Kristen hilang, itu bukan karena nggak ada orang Kristen. Ada masa di mana orang Kristen banyak dan menduduki posisi penting. Tetapi orang Kristen yang banyak itu sudah tidak lagi berpikir secara Kristen. Kekuatan zaman bisa mempengaruhi Bapak Ibu dan saya. Tapi kalaupun kita tidak dipengaruhi oleh spirit zaman ini, kita berusaha untuk mempertahankan kebenaran, maka Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan yang kedua, yaitu gereja itu akan menghadapi cobaan dan aniaya. Ini kan konsekuensi logis kan ya. Kalau Bapak Ibu dan saya ikut spirit zaman, kita tidak akan dianiaya, wong kita sama dengan mereka. Tapi kalau Bapak Ibu ada di dalam satu ruang, di mana semua orang melakukan kejahatan, Bapak Ibu mempertahankan yang benar, Bapak Ibu adalah orang yang menderita, bukan mereka. Itu pasti. Calvin bilang, akan ada ujian, ada cobaan dan aniaya.
Tuhan mengizinkan itu. Dan Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah Tuhan mengizinkan kita gagal di dalam konteks itu. Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan cobaan, tapi Tuhan juga bisa izinkan kegagalan. Orang yang sangat dikasihi, dekat sekali di hati Tuhan itu disebut sebagai adalah Raja Daud. Dia satu kali ada di suatu rumah, dia lihat Batsheba, lalu kemudian dia jatuh dengan Batsheba. Tuhan izinkan itu. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu dan saya menemukan Petrus. Petrus itu selalu menempatkan dirinya sebagai yang paling mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sebentar lagi, kamu semua akan tercerai-berai untuk kemudian lari meninggalkan aku. Yang lain diam. Petrus langsung ngomong, Tuhan, meskipun mereka semua ini meninggalkan engkau, saya tidak. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Lalu Petrus bilang apa? Meskipun harus mati bersama-sama dengan engkau, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Siapa yang gak mau murid kayak begini? Petrus ngomong, tapi Tuhan Yesus ngomong sama dia, kalian ini akan tercerai-berai. Dan menarik, Tuhan Yesus bilang begini, berdoa dan berjaga-jagalah. Iblis sudah bersiap untuk menampi engkau. Tuhan Yesus tidak bilang begini, Petrus, saya sudah berdoa supaya kamu tidak dicobai. Saya tidak berdoa supaya kamu tidak pernah gagal. Tuhan Yesus bilang apa? Saya berdoa supaya setelah kamu bangkit, artinya pasti gagal. Tuhan akan biarkan dia gagal. Setelah kamu bangkit, kamu akan menguatkan saudara-saudara. Dan memang Tuhan tidak biarkan dia gagal kan ya? Tuhan biarkan dia gagal, tapi Tuhan tidak membiarkan dia terus tinggal dalam kegagalan. Bagi saya, itu cerita yang sangat indah. Setelah ayam berkokok, Petrus ingat kalimatnya Tuhannya. Semua orang kan murid yang lain lari. Petrus sama Yohanes itu, Yohanes masuk dekat dengan Yesus. Petrus dari jauh-jauh. Dia menyangkal, lalu tapi kemudian juga sambil menyangkal, sambil nggak mau jauh-jauh. Sehingga begitu ayam berkokok, dia masih punya kesempatan untuk melihat kepada wajah Yesus. Dia menoleh ke Yesus. Dan bagi saya waktunya pas sekali. Yesus juga lagi menoleh ke dia. Dan matanya dia melihat mata Yesus. Yudas tidak dapat kesempatan itu. Mata yang penuh dengan cinta kasih, yang selama ini dia nikmati cinta kasih itu, dan yang telah dia sangkali pada malam hari itu, sekarang memandang dia untuk sekali lagi menunjukkan cinta kasihnya. Dan ini adalah cara Kristus untuk memelihara orang yang bernama Petrus. Dia diizinkan jatuh, tetapi dia tidak dibiarkan binasa. Saudara dan saya adalah gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Akan ada masa di mana saudara dan saya bergumul, bahkan mungkin saudara dan saya jatuh, sehingga kita tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tapi satu saat nanti saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah tidak membiarkan gerejanya hancur binasa. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang sangat mengasihi gereja. Dia yang mulai memberi hidup kepada saudara dan saya sebagai gereja, personal maupun komunal. Dia yang akan pelihara hidup. Bahkan dia yang akan dandani saudara dan saya sebagai gereja. Dia akan pelihara saudara dan saya sampai sempurna waktu dia datang. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, mari kita lihat. Ini pengharapan Bapak Ibu dan saya. Injil Yohanes pasal 17 sebentar ya. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 ya. Oke, ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu Saudara dan saya akan menemukan di situ dikatakan bahwa tidak akan ada yang binasa. Kenapa? Karena Kristus menjaga dan memelihara mereka. Bapak Ibu dan saya juga bisa melihat Bapa juga memelihara kita. Di waktu Yesus mau meninggal, dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Para penafsir sepakat, termasuk Yohanes Calvin sepakat bahwa ketika Yesus bilang dia menyerahkan jiwanya kepada Allah, semua jiwa yang ada di dalam dia juga diserahkan kepada Allah. Dengan demikian saudara dan saya bukan hanya ada di dalam tangan Kristus, tetapi juga ada di dalam tangan Bapa. Seorang penafsir bahkan pakai istilah double protection. Siapa yang bisa melepaskan kita dari Kristus? Siapa yang bisa melepaskan kita dari tangan Allah Bapa? Allah yang memulai kehidupan spiritual adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan spiritual Bapak Ibu dan saya. Dan inilah pengharapan kita.
Allah yang memulai hidup itu adalah Allah yang memelihara dan menjaga kita di tengah-tengah permusuhan dunia, sehingga saudara dan saya akan tetap setia dan tetap menjadi milik Allah sampai kesudahan zaman. Kalau nanti satu saat Bapak Ibu di tengah-tengah tantangan zaman ini, Bapak Ibu terus setia sampai mati, Bapak Ibu mesti ingat, bukan karena Bapak Ibu pelihara, Bapak Ibu punya keselamatan dengan baik, tapi Tuhan pelihara baik-baik. Petrus itu bilang, dia akan jaga semua itu. Dia akan jaga cintanya sama Yesus. Tapi dia tidak bisa. Sampai akhirnya dia mesti menangis waktu Tuhan Yesus ketemu dia. Lalu Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku atau tidak? Kan 3 kali ditanya. Ada yang bilang, oh Yesus tanya 3 kali. Petrus menangis karena diingatkan kepada penyangkalan 3 kali. Saya juga nggak mau menyangkali itu. Tapi saya kira beban yang paling berat adalah waktu malam itu sebelum dia menyangkali Yesus. Dia bilang cinta tapi sebenarnya enggak. Terbukti melalui besok paginya. Sekarang waktu mereka duduk makan sama-sama, waktu dia jumpa Yesus yang bangkit, dia sudah benar-benar mencintai Tuhan. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan. 1 kali mengkhianati, membuktikan bahwa sudah benar-benar cinta itu sulit sekali. Itu penyebab dia menangis. Tapi Bapak Ibu lihat, Yohanes Calvin bilang begini, Petrus itu, kita kalau tidak baca Alkitab sampai selesai, kita akan bilang Petrus tidak layak. Tapi bukan cuma Anda, kata Yohanes Calvin. Yohanes Calvin bilang, Petrus pun tahu bahwa dia sudah tidak layak. Jadi kenapa dia harus jadi pemimpin gereja? Karena Kristus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang tempatkan Petrus pada posisi yang sangat mulia. Yang hari ini saudara dan saya lihat begitu mulia. Itu bukan Petrus. Karena Petrus tahu dia tidak bisa. Allah taruh dia di situ. Dijadikan sebagai pemimpin para rasul. Dijadikan sebagai pemimpin gereja mula-mula. Sampai hari ini saudara dan saya ingat. Itu bukan karena Petrus terlalu setia. Tetapi karena Tuhan yang panggil dia terlalu setia. Sehingga nanti kemudian kalau kita baca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, ayat 18, 19 itu kira-kira Tuhan berkata demikian, Yohanes berkata demikian. Mulai dari Yesus berkata, kamu itu waktu kamu muda kamu pergi ke ikat pinggangmu, kamu pergi kemana saja. Tapi nanti akan ada masa ketika kamu tua, orang ikat tanganmu membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 mengatakan, Yesus mengatakan hal itu untuk menjelaskan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus mati, kematiannya memuliakan Allah. Kalau saudara dan saya adalah umat Allah, bahkan kematian pun memuliakan Allah. Maka Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita memperhatikan Filipi itu dia tidak sementara mengatakan bahwa kematian dan kehidupan adalah 2 hal yang seimbang. Dia bilang kalau dia harus mati, dia tidak takut, itu keuntungan karena jumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau dia hidup di dalam dunia ini dan kelihatannya prioritasnya adalah ketika dia masih hidup dalam dunia ini, hidupnya adalah untuk Kristus. Saya mati, saya memuliakan Allah. Tetapi lebih baik kalau saya masih hidup dan masih bisa mempermuliakan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan supaya apa? Supaya selama hidup Bapak Ibu mempermuliakan Dia. Dan kalau Tuhan izinkan mati, itu kematian yang mempermuliakan Tuhan. Saya dengan Vikaris Grace dulu dari I3 dan ada satu dosen kami. Itu sementara berkhotbah. Saya masih ingat dia khotbah tentang aku adalah sampah itu. Waktu dia jelaskan. Jadi dia kena orang Batak, kena sakit jantung. 15 tahun lah dia tidak boleh khotbah seperti orang biasa. Jadi dia hanya biasa nulis renungan. Karena kalau dia khotbah lalu terlalu bersemangat, dia punya jantung tuh kumat. Tapi sudah mulai tahun-tahun ke-15, dia bilang sama hamba Tuhan yang lain, saya sudah lama tidak khotbah, saya pengen khotbah. Lalu hari itu saya ingat doa pagi dia yang khotbah. Lalu dia punya renungan tentang aku adalah sampah itu. Tapi dia tiba-tiba lupa kata sampah dalam bahasa Yunani. Lalu dia bilang kata itu apa ya? Lalu kemudian diam lama sekali. Kami semua pikir namanya mahasiswa teologi, entah ngantuk entah apa ya. Dia bilang sampah, kami juga cari-cari kan ya. Cukup lama lalu tiba-tiba cuma dengar bunyi seperti ada benturan di mic itu. Lalu kemudian kami semua lihat sudah terlambat. Sang pengkhotbah sudah jatuh. Dan hari itu waktu dibawa ke rumah sakit dia meninggal. Waktu dia dikuburkan Bapak Ibu, yang melanjutkan khotbahnya dia sampai selesai adalah sahabat akrabnya dia. Tetapi sepanjang saya hidup, saya tidak pernah hadiri pemakaman hamba Tuhan di mana menikmati berkat seperti itu. Anak perempuannya sekolah, dokter waktu datang, dia bilang begini, saya lihat papa sakit sudah 15 tahun, tidak pernah dengar dia khotbah. Saya cuma lihat dia berdoa. Dia tutup seluruh kesaksian dengan dia bilang, kalau Tuhan tanya saya bangga jadi anak hamba Tuhan, saya akan bilang saya bangga jadi anak pendeta. Papanya dia seorang pendoa syafaat.
Saya masih ingat orang ini waktu saya pergi, jadi saya pernah pergi dari I3 sementara tulis skripsi, jadi judul lama. Lalu kemudian dia tanya, Tama kamu tulis skripsi tentang apa? Saya kasih tahu judul. Dia ingat doa itu, dia doakan selama 1 tahun. Lalu saya pergi ke Batam 1 tahun. Di Batam kan dapat inspirasi, kita gantilah judulnya. Kawan ini masih doakan yang sama. Satu kali pas saya muncul di kampus setelah balik dari Batam, dia datang, wah Tama, saya sudah selama 1 tahun ini saya doakan kamu. Saya doakan skripsimu, saya berharap bisa segera selesai. Lalu kemudian dia bilang, judul skripsimu adalah ini, dia sebut. Saya langsung rasa bersalah karena saya nggak pernah update ke dia. Mau ngomong, Pak sudah berubah, nggak enak. Nggak ngomong nanti kalau ujian dia ada bagaimana. Terpaksa saya bilang, Pak saya sudah ganti judul. Kamu nggak kasih tahu ya? Saya juga nggak kasih tahu dia jadwal ujian saya. Tetapi pas saya mau ujian, dia nggak bisa datang. Dia cuma pesan begini sama teman-teman, kasih tahu Tama, Peter Sinuraya sudah berdoa untuk dia. Saya pergi ke sana berdoa, dan kemudian di akhir-akhir itulah kemudian kami melihat dia meninggal dengan cara itu. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, saya tidak melihat penguburan seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi kami sekaligus meneguhkan panggilan lebih daripada kematian yang itu. Duka cita sekaligus sukacita. Dan itulah yang Allah mau kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ketika dia panggil, dia pelihara hidup. Dan kalau dia pelihara hidup, berarti hidup mempermuliakan Allah. Kalau dia izinkan saudara dan saya mati, selama hidup mempermuliakan Allah, saudara percaya, saudara mati, Allah akan mempermuliakan dirinya melalui orang-orang yang mati ini. Dengan demikian, maka saudara dan saya akan mencapai tujuan yang kedua, yaitu untuk Kristus. Berarti saudara, ketika Kristus datang, kita sempurna. Atau mungkin ketika dikatakan Allah memelihara kita, berarti dia mendandani mempelai perempuan Kristus. Supaya ketika Kristus datang, mempelai perempuan siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia mau kita layak ketika kita menjemput atau menantikan Kristus. Maka dia pelihara Bapak Ibu dan saya. Responilah firman Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Yudas memberikan ini sebagai peringatan kepada umat Allah pada masa itu. Kamu nih lagi didandani untuk menantikan Kristus. Jangan biarkan ajaran sesat merusak semua yang baik yang sudah dikerjakan. Jangan biarkan amoralitas itu menghancurkan hidupmu. Responilah panggilan Tuhan, responilah kasih Tuhan. Terimalah bahwa Allah itu menjaga kamu. Kalau hari ini kamu sudah pergi kepada kesesatan, kalau kamu sudah jalan jauh dari Tuhan, sekarang kembali karena Tuhan pasti bawa pulang kamu. Tuhan gak hanya kasih hidup, Tuhan dandani kamu, Tuhan pelihara hidupmu. Maka dia tutup ayat 2, singkat saja dia bilang anugerah. Kiranya anugerah daripada Allah. Anugerah mengingatkan jemaat pada masa itu kepada panggilan bagi orang yang tidak layak. Yang berdosa, tidak layak, tetapi dicari oleh Allah. Dan kemudian masuk ke dalam relasi dengan Allah yang suci. Lalu kemudian dia bilang kiranya damai sejahtera. Damai ini bukan bicara mengenai perasaan damai di dalam hati Bapak Ibu. Tetapi si damai. Allah cari kamu, beri anugerah. Maka sekarang kamu sudah berdamai dengan Allah. Yang paling penting ingat, kamu sudah berdamai dengan Allah. Selesai di situ. Ada masa di mana yang saudara dan saya cari adalah damai di dalam hati secara emosional. Tetapi bukan ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Damai yang berlimpah-limpah adalah damai dengan Allah yang membuat setiap tuduhan setan itu tidak menghancurkan spiritualitas saudara dan saya. Ini damai yang dia maksudkan. Lalu kemudian dia bilang kasih yang berkelimpahan. Sekarang respon saudara dan saya. Kalau seandainya dia sudah panggil, kalau seandainya dia panggil untuk menikmati kasih, dan dia pelihara sampai akhir zaman, sehingga saudara dan saya menikmati anugerah dan damai dengan Allah sampai kita mati, maka selama hidup, Yudas mau bilang kamu harusnya mengasihi Allahmu dengan berlimpah-limpah juga. Kunci kepada kelimpahan adalah relasi dengan Allah. Kunci kepada kelimpahan adalah mengasihi Allah di dalam kelimpahan yang saudara berikan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Yohanes Calvin bilang, makin hari kasih anugerah itu juga semakin berlimpah. Dan itu akan terkonfirmasi di dalam suka maupun di dalam duka. Ketika Bapak Ibu bersuka, ketika Bapak Ibu berduka, selama Tuhan pimpin, Tuhan yang akan konfirmasi. Makin hari kasih anugerahnya akan makin terkonfirmasi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan kiranya Bapak Ibu dan saya terus menerima anugerah yang diceritakan oleh sang rasul, seorang pemimpin gereja ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami, hari di mana kami boleh sekali lagi belajar mengingat cinta kasih Allah yang terlalu besar bagi kami. Ketika kami jauh dan cenderung untuk menjauh, Engkau Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Engkau cari kami, Engkau bawa kami pulang. Ketika kami cenderung kepada maut,
Engkau memberikan kami hidup. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Dan kami bersyukur ya Allah, karena Engkau tidak hanya panggil kami supaya kami selamat, tetapi setelah selamat kami menikmati relasi dengan Engkau. Kami bersyukur untuk Allah yang memberi dirinya bagi kami dan memberi firman supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup. Berbelas kasihanlah bagi kami anak-anak-Mu ini. Tolonglah kami supaya kami benar-benar terus menikmati kelimpahan cinta Allah dan pada akhirnya memberikan cinta yang kami miliki ini dengan berlimpah-limpah, dengan leluasa kepada Tuhan kami. Sampai dengan waktu di mana Dia memanggil kami kembali untuk menjumpai Dia, menikmati kelimpahan di dalam sorga. Atau sampai dengan waktu di mana Kristus datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.